Di tambang emas terdalam di dunia, manusia bekerja di kedalaman lebih dari 3.900 meter. Sumur minyak dan terdalam di bumi, Z44 Chavio, terletak di ujung timur Rusia. Kedalamannya 12.200 meter atau setara dengan 15 kali tinggi menara Burj Khalifa. Salah satu lubang buatan terdalam dan paling terkenal di dunia yaitu Kola Super Deep Borehole. Kedalamannya lebih dari 12.200 meter. Koin yang dijatuhkan ke lubang itu akan sampai ke dasarnya selama 50 detik dengan diameter 23 cm. Lubang ini dibuat untuk tujuan penelitian. Para saintis ingin menggali lubang hingga menembus kerak bumi agar bisa melihat kandungannya. Mereka cuma berhasil melewati 1/3-nya. Kemudian suhunya mencapai 180 derajat Celcius, membuat bornya tidak bisa beroperasi lagi. Apa jadinya ya kalau kamu berhasil menembus bumi? Entah karena keajaiban apa. Bormu akan mencapai magma cair dan batuan padat sedalam 12.900 km. Alat andalanmu juga akan terpapar suhu setinggi hampir 6.093 derajat Celcius dan tekanan ekstrim, lebih dari 300 juta kali lebih kuat daripada di permukaan bumi. Lubang ini cukup lebar untuk dilewati orang dewasa tanpa harus berhimpitan. Bentuknya juga sangat lurus, dindingnya sangat kuat dan tidak akan runtuh maupun meleleh. Tapi, saat kamu berdiri di tepi lubang sambil mengagumi hasil kerjamu, kamu tergelincir lalu jatuh ke jurang yang menganga. Dengan memperhitungkan gravitasi, percepatan, dan diameter bumi, kamu cuma akan menempuh waktu selama 42 menit untuk menembus bumi. Kecepatan maksimummu sebesar 29.000 km per jam di pusat bumi, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, kamu akan muncul di sisi lainnya planet ini. Sayangnya, di dunia nyata, kemungkinan kamu tidak akan bisa sampai melewati 1 km pun. Penyebabnya, efek Coriolis. Permukaan bumi bergerak dengan kecepatan 1.610 km per jam di khatulistiwa. Tapi bagian dalam bumi tidak bergerak secepat itu kok. Bayangkan arena balap, radius lintasan dalamnya akan lebih pendek daripada lintasan luarnya. Artinya, sesaat setelah jatuh ke dalam lubang, kecepatanmu akan lebih tinggi daripada kecepatan di lubang yang ada di sekitarmu. Setelah melintasi sejauh 1,6 km, kamu akan menabrak sisi lubang dan mulai zigzag miring dan mental. Saat kamu sudah setengah jalan menuju ke pusat bumi, kecepatanmu akan menjadi 2.400 km per jam lebih cepat daripada kecepatan dinding lubang. Tapi semisal kamu mengetahui efek ini dan berhasil menghindarinya dengan menggali lubang langsung melalui kutub bumi. Namun kali ini, cuma gravitasi yang akan menarikmu lurus ke bawah. Dalam perjalanan ke pusat bumi, kamu akan melihat banyak hal luar biasa. Pertama, kamu melewati sekian banyak lubang kerinci dan terowongan tikus tanah. Tahu nggak? Tikus tanah bisa menggali terowongan sedalam 18 meter dalam sehari loh. Saat berada di bawah tanah sekitar 3 meter, kamu hampir bertabrakan dengan cacing tanah raksasa. Kalau hewan ini berdiri, tingginya akan mencapai pinggangmu. Pada kedalaman 8 meter, kamu melesat melewati terowongan yang digali di bawah rumah si tikus tanah. William Light, seorang insinyur sipil asal Inggris, menghabiskan sekitar 40 tahun untuk membuat jaringan gua dan liang raksasa yang terbentang jauh di luar rumahnya, hampir 2 kali lebih dalam. Dan kamu bertemu buaya Sungai Nil. Di kalangan semua hewan, reptil ini bisa menggali liang terdalam. Belum juga pulih dari rasa kagetmu, tiba-tiba terlihat, apaan tuh? Lahan pertanian di bawah tanah ya? Wah, betul, ada sayuran dan tanaman rempah tumbuh di situ. Kamu menembus dasar kolam renang terdalam di dunia. Kolam Y40 ini berada di Monte Grotto Terme, Italia. Kedalamannya 40 meter. Saat ini, di dalamnya tidak terisi air dan cuma diperlukan waktu 3 detik untuk mencapai dasarnya. Saat berada di kedalaman lebih dari 152 meter, kamu melihat beberapa orang bersantai ria di kamar hotel. Ya, Hotel Sala Silver Mine, hotel terdalam yang dibangun di bekas area tambang perak. Pada kedalaman sekitar 1000 meter, kamu mulai merasakan tekanan kuat, seolah kepalamu diinjak-injak 4 ekor gajah. Setelah itu, kamu akan bisa melanjutkan perjalanan. Kalau kamu pakai baju khusus yang bisa melindungimu dari panas dan tekanan udara yang terus meningkat.
Saat bergerak semakin dalam, kamu melihat tambang emas Homestake. Lokasinya berada hampir 1.500 di bawah tanah. Sebelum ditutup, tempat ini menjadi tambang emas terdalam dan terbesar di Amerika Utara. Pada tahun 1960-an, para ilmuwan mendeteksi dan menghitung partikel subatomic kecil dari matahari. Mereka melakukannya di laboratorium di dalam tambang. Setelah jatuh selama beberapa menit, kamu sampai di Ibun Abadi. Lapisan tanah beku ini tidak menghangat meski saat musim panas. Biasanya terdapat di kawasan kutub dan yang paling besar ada di Siberia Utara. Nah, kamu sudah sampai di kedalaman lebih dari 1.830 meter dan masih berpapasan dengan makhluk hidup, yakni Kolembola atau si ekor pegas, serangga mungil yang tak punya mata dan hidup di Gua Krubera di Georgia. Namun, hewan multiseluler terdalam yang bisa kamu lihat ada di kedalaman 3.600 meter di tambang Tahutona, Afrika Selatan. Bertubuh kecil dan sangat kuat, cacing ini sanggup bertahan pada suhu ekstrem dan dehidrasi. Di kedalaman 3.600 meter, kamu menembus kerak samudra. Inilah bagian kerak bumi yang terdapat di bawah laut. Lapisannya jauh lebih tipis dari kerak benua. 2 kali lebih dalam, dan kamu sampai di kolam batu cair yang mendidih. Inilah dapur magma gunung api Super Yellowstone di bawah Taman Nasional Yellowstone. Artinya, kamu akan meninggalkan lapisan terluar planet kita, kerak bumi. Makin ke dalam, makin gerah saja hawanya. Di perbatasan mantel, sekitar 29 km di bawah permukaan tanah, suhunya mencapai 400 derajat Celcius. Sekarang, kamu bergerak menembus lapisan teratas mantel bumi. Tekanannya mencapai 10.000 atmosfer. Rasanya tuh seperti kepalamu diinjak-injak oleh lebih dari 130 ekor gajah. Dan ini belum seberapa loh. Kalau dibandingkan dengan tekanan mantel yang lebih dalam, 240.000 atmosfer. Suhunya juga terus naik, bahkan di dekat batas inti bumi. Sudah melebihi 3.870 derajat Celcius. Inti luar bumi setebal 2.420 km dan sebagian besar terbuat dari besi dan nikel cair. Di sini, medan magnet bumi 50 kali lebih kuat dibandingkan di permukaannya. Saat mencapai inti dalam, kamu akan sejauh 4.830 km di bawah permukaannya. Di sini sangat pekat dan rotasinya paling cepat. Suhunya juga hampir sepanas permukaan matahari, 5.400 derajat Celcius. Tekanan di inti dalam 3 juta lebih kuat daripada di permukaan. Dan ajaibnya, kamu berhasil melewati bola logam padat ini dan kembali ke permukaan bumi. Namun, dalam kehidupan nyata, kamu akan hancur oleh tekanan kuat dan terbakar oleh suhu yang super hot sesaat setelah kamu jatuh. Tidak ada pakaian yang bisa melindungimu dari kondisi ekstrim seperti ini. Kalaupun tekanan atau suhu tinggi tidak memengaruhimu, kamu akan tetap menghadapi masalah serius terkait udara. Ada resistensi udara yang akan menghentikanmu jauh sebelum kamu mencapai inti. Tapi yang lebih parah justru masalah tekanan udara. Semakin dalam kamu jatuh, akan semakin banyak udara yang melingkupi kepalamu, serta semakin tinggi tekanannya. Pada kedalaman 48 km, tekanannya akan sekuat di dasar laut. Setelah beberapa ratus kilometer, udara akan berubah menjadi sumbatan hampir padat yang menghalangi jalanmu. Tapi semisal kamu sudah mengetahui masalah ini sebelumnya dan menarik semua udara keluar dari sumur sebelum terjun masuk, kamu bergerak dalam ruang hampa udara, mengenakan pakaian khusus dengan persediaan oksigen yang memadai. Tapi perjalananmu akan berlangsung aneh. Selama jatuh, kamu akan merasakan kalau kekuatan yang menarikmu ke bawah mulai melemah. Dan sesampainya kamu di inti bumi, gravitasinya akan benar-benar hilang. Bumi adalah bola yang berbentuk hampir bulat sempurna. Itu sebabnya gaya gravitasi berasal dari massa di sekitar inti bumi yang saling berlawanan. Karena adanya tarikan yang sama kuat dari semua sisi, tubuhmu akan jadi sangat ringan. Dan anehnya, kamu akan mengambang di udara sekaligus bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Dalam sekejap, kamu akan menembus inti bumi dan hingga mencapai sisi lainnya. Bagaimanapun juga, situasi ini sepenuhnya hipotetis. Pembangunan terowongan sepanjang 12.900 km terdengar sangat mengawang-awang. Kamu harus menemukan tempat untuk menyimpan semua bahan yang ditarik keluar dari dalam lubang, termasuk bagian dalam bumi yang cair membara.
Kamu juga harus memastikan terowonganmu tidak akan runtuh saat melewati lapisan cair di dalam bumi. Dindingnya harus terbuat dari bahan yang bisa menahan panas lebih dari 5.540 derajat Celcius. Sejauh ini, tidak ada zat di bumi yang bisa tahan terhadap suhu sepanas itu. 2022 dan 2023 menjadi tahun-tahun penting dalam pencarian dunia baru. Tahun lalu, NASA berhasil menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet yang telah terkonfirmasi. Daftarnya sangat beragam. Di antaranya ada bumi super berbatu, planet gas raksasa seperti Jupiter, planet es raksasa seperti Neptunus, dan sebagainya. Dan ini baru permulaan. Kemungkinan ada lebih dari 1 triliun eksoplanet di galaksi kita saja loh. Tapi pertanyaan terpentingnya adalah, berapa banyak sih yang bisa dihuni oleh manusia? Apakah ada planet dalam daftar ini yang memungkinkan adanya kehidupan atau yang bisa jadi rumah masa depan kita? Tentu saja ada. Dan di tahun 2022 hingga 2023 kita menemukan 5 di antaranya. Jadi kencangkan sabuk pengamanmu dan bersiaplah untuk perjalanan seru keluar tata surya. Planet pertama dalam daftar kita adalah Wolf 1069b. Nama yang membosankan dan kaku. Jadi aku akan menyebutnya Wolfie saja. Toh siapa juga yang bakal menghentikanku? NASA? Sebuah studi baru yang dilakukan oleh 50 astronom ahli mengonfirmasi sesuatu yang mengagumkan, yaitu eksoplanet Wolfie yang berlokasi hanya 31 tahun cahaya dari kita berpotensi menjadi sebuah dunia berbatu. Dengan kata lain, secara teoretis, planet ini layak dihuni. Tim di balik penemuan ini menggunakan teknik yang disebut kecepatan radial untuk mendeteksi eksoplanet tersebut. Ini adalah cara para ilmuwan mempelajari pergerakan bintang dan planet. Seperti halnya saat bermain lempar tangkap bola dengan temanmu, saat dia melempar bola ke arahmu, kamu bisa melihat bolanya semakin mendekatimu. Itu mirip kecepatan radial. Ketika sebuah planet bergerak ke arah kita, planet tersebut membuat bintang yang di orbitnya tampak mendekat ke arah kita. Ketika planet bergerak menjauhi kita, planet itu pun juga membuat bintangnya tampak lebih jauh. Para ilmuwan bisa menggunakan informasi ini untuk mengetahui aktivitas planet dan seberapa besar ukurannya. Dan begitulah cara mereka menemukan Wolfie. Eksoplanet ini diperkirakan seukuran bumi dan masanya 1,5 massa bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang akan kita sebut sebagai Ibu Wolfie. Tapi ada fakta menarik nih. Wolfie mengorbit di dalam zona layak huni bintangnya, yang berarti ada kemungkinan air dalam wujud cair bisa ditemukan di permukaannya. Ini seperti mendapatkan jackpot eksoplanet. Oh, andai saja aku punya tiket. Studi ini memperkirakan jika Wolfie memiliki atmosfer seperti bumi, suhu di sana bisa mencapai 12 derajat Celcius, yang berarti air dalam bentuk cair bisa menggenang di sisi siang planet tersebut. Tapi kekurangannya adalah eksoplanet ini terkunci pasang surut pada bintangnya, yang artinya sisi yang sama selalu menghadap ke bintang. Bayangkan saja, satu sisi planet selalu disinari oleh kehangatan bintang induknya, sedangkan sisi satunya lagi berada dalam kegelapan abadi. Seperti masa SMP. Cuma bercanda kok. Tim di balik penemuan ini yakin kalau planet ini sangat layak untuk diteliti lebih lanjut. Tapi kita mungkin harus menunggu 10 tahun lagi untuk mendapatkan jawabannya. Sementara itu, kita hanya perlu terus mencari di langit dengan teleskop dan berharap yang terbaik. Planet berikutnya adalah TOI 700e. Apa ya nama panggilan yang bagus? NASA baru saja menemukan planet baru yang akan mengguncang galaksi kita. Wah, sepertinya bakal seru nih. Aku akan menamainya Toys Were Us. Ukurannya hampir sebesar bumi, kemungkinan besar memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya, dan jaraknya hanya 100 tahun cahaya. Tentunya kita belum bisa melakukan perjalanan ke sana, tapi ini sudah cukup dekat dalam gambaran besarnya. Toys Were Us merupakan planet keempat dalam tata suryanya dan memiliki orbit yang pendek, yaitu hanya 28 hari untuk mengitari bintang induknya. Setidaknya kamu akan berulang tahun setiap bulan. Hore! Penemuan kali ini dilakukan dengan metode transit. Planet-planet terlihat sangat kecil dan sulit dideteksi. Tapi ketika berada di depan bintangnya, planet akan menghalangi sebagian cahaya yang datang darinya, sehingga cahaya yang tampak sedikit lebih redup. Begitu planet bergerak menjauh, bintang akan kembali menjadi lebih terang.
Jadi untuk menemukan planet ini, para ilmuwan mengamati dengan seksama apakah kecerahan cahaya bintangnya berubah. Kalau iya, berarti ada planet yang sedang bermain petak umpet dengan kita. Begitulah cara ilmuwan menemukan Toys Were Us. Misi TESS yang menemukannya. Misi ini menemukan 66 eksoplanet baru dan 2.100 kandidat lainnya yang masih menunggu untuk dikonfirmasi. TESS selama ini sibuk mencitrakan 75% bagian langit. Benar-benar efisien ya. Toys Were Us berada di zona layak huni yang optimis, terletak di antara planet C dan D, tapi mungkin saja planet ini terkunci pasang surut, sama seperti Wolfie. Jadi, kita mungkin harus puas dengan air yang hanya berada di satu sisi planet. Penemuan Toys Were Us merupakan prospek yang menjanjikan untuk pengamatan lanjutan di masa depan, dan ini menunjukkan potensi TESS untuk menemukan eksoplanet yang lebih kecil lagi di masa depan. Siapa tahu, suatu hari nanti TESS akan menemukan rumah baru bagi manusia di antara bintang-bintang, atau setidaknya tempat liburan baru. Selanjutnya, ada si kembar GJ1002b dan GJ1002c. Galaksi menjadi semakin dekat dengan kita dengan ditemukannya dua eksoplanet yang akan kusebut Hansel dan Gretel, yang jaraknya sangat dekat dengan tata surya kita. Benar, kedua planet mirip bumi ini jaraknya kurang dari 16 tahun cahaya, atau hanya satu lompatan dalam istilah luar angkasa. Sebagai perbandingan, Proxima Centauri b merupakan eksoplanet dengan massa paling mendekati bumi, dengan jarak 4,2 tahun cahaya. Jadi, kedua tetangga baru ini termasuk yang paling dekat dengan kita. Keduanya mengitari bintang Katai Merah yang masanya hampir 1/8 massa matahari. Cukup dingin dan redup ya. Tapi nggak apa-apa, karena kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Hansel membutuhkan waktu 10 hari untuk mengitari bintang induknya, sedangkan Gretel butuh waktu sekitar 21 hari. Berarti lebih sering ulang tahun, ya kan? Penemuan ini didapat oleh tim ilmuwan internasional dan bukanlah sesuatu yang mudah. Tim tersebut harus bekerja sama dengan dua instrumen, yaitu espresso dan Carminis. Hasilnya, sebuah cafe latte. Bukan. Yang mereka dapatkan adalah pengukuran yang sangat akurat, sampai-sampai kamu bisa menghitung jumlah kawah di permukaan planetnya. Hebatnya lagi, planet-planet tersebut berada di zona layak huni bintang induknya dan memiliki ukuran yang sangat pas, sehingga menjadi kandidat sangat bagus untuk dilakukan studi atmosfer di masa depan. Ketua penelitian mengatakan bahwa alam sepertinya ingin menunjukkan pada kita kalau planet serupa bumi itu sangat umum. Dengan penemuan ini, kita sekarang tahu ada 7 planet dalam sistem keplanetan yang berada cukup dekat dengan matahari. Siapa sangka tetangga kita bisa begitu ramah? Kesimpulannya, penemuan Hansel dan Gretel merupakan lompatan besar bagi umat manusia. Jadi, mari kita angkat segelas H2O atau apapun yang bisa diminum di eksoplanet dan ayo rayakan. Planet terakhir dalam daftar kita adalah LP890-9c yang akan kusebut Bob. Bumi super yang berada sekitar 98 tahun cahaya ini kira-kira 40% lebih besar daripada bumi tempat tinggal kita. Selain itu, planet ini punya kembaran yang akan kusebut Ray, yang ukurannya hingga 75% lebih besar dari bumi. Semakin banyak ruang tentu lebih baik, bukan? Kedua planet ini mengitari bintang Katai Merah. Sayangnya, Ray cukup panas karena suhunya diperkirakan mencapai 123 derajat Celcius. Jadi, jangan disentuh ya. Saudaranya, Bob, berada. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya kalau semua planet di tata surya kita seukuran bumi? Yuk, kita selami skenario yang menarik ini. Ayo kita bayangkan seperti apa rupa setiap planet andai ukurannya sebesar planet biru kesayangan kita ini. Akankah lanskap Mars yang tandus dan merah tiba-tiba menjadi oasis hijau yang rimbun? Akankah Jupiter, si planet gas raksasa, akan lenyap begitu saja? Dan bagaimanakah dampaknya terhadap tata surya kita secara keseluruhan? Apakah kita semua akan binasa? Kencangkan sabuk pengamanmu dan mari kita cari tahu. Planet pertama dalam daftar kita adalah Merkurius, planet terkecil di tata surya kita.
Tapi sekarang lupakan Merkurius yang mirip bulan. Sebagai gantinya, bayangkan dirimu berada di atas api super panas dan dinamis. Ada banyak kawah dan gunung berapi aktif di sekelilingmu. Dan tepat di depanmu ada matahari yang sangat besar, terang dan menyilaukan. Sungguh menakutkan. Sekarang kita uraikan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, seiring bertambahnya ukuran Merkurius, massa dan gravitasinya pun bertambah. Kalau begini, ada kemungkinan Merkurius akan memiliki lebih banyak atmosfer. Suhu di Merkurius sangat ekstrim, tidak hanya karena jaraknya sangat dekat dengan matahari, tapi juga karena atmosfernya sangat tipis. Jadi, pada siang hari, suhu di sana mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhunya menjadi sangat dingin, mencapai minus 180 derajat Celcius. Tapi saat gravitasinya lebih kuat, Merkurius bisa memiliki atmosfer yang lebih tebal. Jadi panasnya akan terdistribusi dengan lebih baik ke seluruh planet. Dan atmosfer bukan satu-satunya yang membuatnya lebih panas. Kalau Merkurius membesar, maka planet ini mungkin akan mengalami peningkatan panas internal akibat tekanan gravitasi. Dan secara hipotesis, aktivitas tektoniknya bisa meningkat. Dengan kata lain, pemandangannya lebih menarik dengan lebih banyak gunung dan gunung berapi yang sangat aktif. Selamat, kamu telah mengubah Merkurius menjadi seperti Venus. Semua perubahan ini tentu saja nggak menyenangkan bagi kita. Sekarang akan lebih sulit untuk mengirim wahana antariksa ke sana. Jadi, lebih baik Merkurius tetap seperti sekarang saja, kecil, tenang, dan membosankan. Itu berbanding terbalik dengan planet berikutnya, Venus. Lalu apa yang akan terjadi pada Venus jika ia seukuran bumi? Jawabnya, nggak ada. Sama sekali nggak ada yang berubah. Itu karena ukuran Venus sudah hampir sama dengan bumi. Venus bahkan disebut kembaran bumi, tapi itu hanya sebatas sebutan saja. Kenyataannya, keduanya sangat berbeda. Venus juga dikenal sebagai bintang kejora karena sangat terang dan terlihat di langit. Tapi jangan biarkan keindahannya menipumu. Planet ini adalah salah satu tempat paling tidak ramah di tata surya kita. Permukaannya lebih panas dari pizza yang baru matang, sekitar 480 derajat Celcius. Dan diselimuti awan asam sulfat tebal yang bisa melarutkan manusia yang coba-coba mengunjunginya. Jadi, maaf, kamu nggak bisa jalan-jalan ke sana dalam waktu dekat. Yuk beralih ke planet yang nggak seperti Venus, berpotensi menjadi rumah baru bagi kita, yaitu Mars. Bayangkan kamu berdiri di permukaan Mars, menyaksikan matahari terbenam berwarna biru dan menghirup udara yang menyegarkan. Ya, kamu nggak salah dengar, udara. Selain itu, kamu bisa dikelilingi tanaman, hewan, dan merasa seperti sedang di bumi. Tapi bagaimana bisa? Mars yang lebih besar akan memiliki medan magnet dan gravitasi lebih kuat. Hal ini membuat atmosfernya lebih tebal dan padat. Dan kemungkinan besar Mars akan memiliki lebih banyak gas, termasuk oksigen. Wah, asik! Selain itu, atmosfer yang lebih padat bisa mendistribusikan panas ke seluruh planet. Jadi, Mars bisa menjadi lebih hangat dan nyaman. Dan perubahan yang paling penting adalah air dalam wujud cair. Mars sebenarnya memiliki sejumlah air beku di kutub-kutubnya dan di reservoir bawah permukaannya. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih kuat, Mars mungkin bisa menstabilkan air berwujud cair di permukaannya. Hore! Tapi nggak semuanya menyenangkan. Mars baru juga akan punya sifat vulkanis. Mars sudah aktif secara geologis, tapi sekarang panas dan tekanan internalnya akan meroket. Itu artinya letusan gunung berapi akan lebih sering terjadi dan lebih dahsyat. Bayangkan betapa serunya menyaksikan letusan seperti itu di planet lain. Itu kalau kamu berhasil lolos dari dampaknya. Secara umum planet ini bisa menjadi lebih hijau dan subur, tapi nggak lebih aman. Tapi tetap saja menyenangkan untuk bisa melihatnya. Sekarang saatnya beralih ke planet-planet raksasa di tata surya kita. Dan kalau tadi kita memperbesar planet-planet sebelumnya, sekarang saatnya kita memperkecil sisanya. Andai Jupiter menjadi 11 kali lebih kecil, wah, itu bakal jadi bencana. Hal pertama yang akan kita sadari adalah perubahan gravitasi. Dan kita menyadarinya karena tidak ada pilihan lain selain pindah ke tempat lain. Jupiter mengalami 30-100 tabrakan dengan asteroid besar setiap tahunnya.
Semua itu terjadi karena gravitasi Jupiter sangat kuat yang menarik benda-benda angkasa itu dan melindungi kita. Tapi sekarang si kakak yang melindungi kita berubah menjadi bayi kecil. Katakan hai pada sekumpulan asteroid. Oh, dan ucapkan selamat tinggal kepada Jupiter. Planet ini dikenal akan atmosfernya yang tebal dan berputar-putar. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih lemah, Jupiter mungkin akan kesulitan untuk tetap di posisinya. Jadi, seiring waktu, Jupiter perlahan lepas ke ruang angkasa, meninggalkan atmosfer tipis yang sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen. Kita juga harus mengucapkan selamat tinggal pada penampakan ikonik planet raksasa lainnya, yaitu Saturnus. Perbedaan yang paling mencolok adalah hilangnya cincin yang terkenal itu. Tersusun dari partikel-partikel kecil es dan batuan, cincin-cincin Saturnus merupakan ciri khasnya. Tapi dengan gravitasi sama dengan bumi, partikel penyusun cincin-cincinnya akan jatuh ke planet ini atau berhamburan di luar angkasa. Sayang sekali. Saturnus juga merupakan planet gas raksasa sama seperti Jupiter. Atmosfernya sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Tapi, jika ukurannya sebesar bumi, gas-gas itu akan terkompresi karena gravitasi yang meningkat. Hal ini akan membuat Saturnus menjadi lebih padat. Artinya, ukuran dan bentuk Saturnus secara keseluruhan akan berubah. Menurut teori, jika Saturnus dipadatkan terlalu keras, maka ia bisa menjadi katai coklat. Katai coklat adalah jenis bintang gagal yang kekurangan massa untuk menampung fusi nuklir, tapi memancarkan panas dan cahaya. Jadi, Saturnus bisa saja bukan lagi sebuah planet. Cuaca di sana mungkin juga akan berubah. Semua badai ganasnya seperti badai heksagonal yang terkenal di kutub utaranya akan menjadi lebih lemah dan lebih tenang. Raksasa berikutnya adalah Uranus. Mari kita coba mengecilkan si malang ini. Pertama, gravitasi permukaan Uranus akan jauh lebih lemah daripada sekarang. Atmosfernya juga mungkin akan berubah. Jadi Uranus berukuran lebih kecil, atmosfernya akan lebih tipis dan gas-gas yang dikandungnya berbeda. Planet ini cukup dingin dengan suhu rata-rata minus 214 derajat Celcius. Tapi jika ukurannya sebesar bumi, planet ini mungkin akan sedikit lebih hangat karena rasio volume dan luas permukaannya lebih kecil. Tapi jangan terlalu senang dulu. Planet ini akan tetap jauh lebih dingin daripada tempat terdingin di bumi. Seperti yang kalian lihat, planet-planet gas raksasa nggak mudah dalam menghadapi penyusutan. Kecuali mungkin salah satunya. Anehnya, Neptunus kecil akan menjadi lebih bersahabat. Sebagai permulaan, Neptunus kecil mungkin akan jadi planet berbatu dengan atmosfer sangat tipis. Artinya, Neptunus bukan lagi planet gas raksasa, melainkan planet yang lebih mudah untuk ditinggali manusia dan makhluk hidup lainnya. Bicara soal pergerakan, karena ukurannya yang lebih kecil, gravitasi di Neptunus baru ini hampir sama dengan gravitasi bumi, sehingga kita akan lebih mudah berjalan dan melompat-lompat. Gak akan melayang-layang lagi ke angkasa. Atmosfer asli Neptunus sangat tebal, sampai-sampai kamu hampir gak bisa melihat tangan di depan wajahmu. Dan tekanan permukaannya sekitar 100 kali lipat atmosfer bumi. Tapi, Neptunus yang baru akan jauh berbeda, dengan atmosfer jauh lebih tipis dan tidak terlalu padat. Walaupun masih mengandung metana, air dan amonia, jumlahnya gak sebanyak sebelumnya. Terakhir soal suhunya. Neptunus saat ini sangat dingin dengan suhu rata-rata sekitar minus 223 derajat Celcius. Tapi kalau ukurannya sama dengan bumi, kemungkinan suhunya akan jauh lebih hangat, seperti Uranus. Begitu baru nyaman. Sungguh planet yang luar biasa. Begitulah perubahan yang terjadi pada planet-planet. Tapi apa yang akan terjadi pada seluruh tata surya jika semua planet menjadi berukuran sangat kecil? Sulit untuk diprediksi, tapi yang jelas gravitasi dan orbitnya akan banyak berubah. Kecil kemungkinan salah satunya akan terlempar ke antariksa, bertabrakan satu sama lain atau semacamnya. Tapi kebanyakan orbitnya mungkin akan menjadi sangat tidak stabil, dan jumlah tabrakan dengan asteroid akan meningkat secara signifikan. Tentu saja semua ini hanyalah spekulasi, kita jelas nggak bisa mengujinya. Tapi ini eksperimen pikiran yang cukup menarik dan membuat kita menghargai betapa unik dan istimewanya tata surya kita.